Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini kita berada di pesawahan Kampung Nyoman, Desa Cibatu 3, di mana di pesawahan ini sedang dilaksanakan pembangunan irigasi menggunakan dana desa. Fungsinya yaitu untuk ketahanan pangan kesejahteraan petani. Karena apa? Karena di pesawahan ini kalau musim kering sulit air. Jadi pemerintahan Desa Cibatu 3 mengaspirasikan untuk pembangunan irigasi. Nah, kebetulan hari ini di samping saya ada ibu pendamping, Ibu Hesti. Beliau berkesempatan untuk kita tanya-tanya sedikit lah, ya kan, tentang dana desa. Nah, berikut juga KUR perencanaan nih yang menyarankan pembangunan irigasi untuk Kampung Nyoman dan persawahannya. Begitu ya, Pak KUR? Ya. Nah, berkaitan dengan pembangunan irigasi ini, nanti mungkin saya akan sedikit bertanya kepada KUR perencanaan tentang apa sih hal-hal yang dipikirkannya sehingga terjadinya pengajuan pembangunan irigasi. Nah, Pak KUR, ini kan pembangunan irigasi ini, timbul idenya itu dasarnya dari apa itu sehingga Pak KUR merencanakan pembangunan irigasi di Kampung Nyoman ini? Ini timbul dikarenakan kebutuhan, Pak. Kebutuhan petani. Iya, kebutuhan petani. Karena di saat musim kemarau itu kan, walaupun musim kemarau, petani di sini itu banyak yang tanam palawija, Pak, seperti kacang, jagung, ya. Nah, untuk pengairannya itu ya, kalau enggak dibetulkan irigasinya ya kurang baik, Pak. Oh, jadi pesawahan ini kalau musim kering, musim kemarau itu beralih dari tadinya padi menjadi palawija dan komoditas lainnya gitu ya. Ya. Jadi mungkin suplai air nih pada intinya ya, Ya, gitu. karena sawah Nyoman itu terbilang salah satu sawah yang produktif, Pak. Oh, begitu ya. Nah, kalau menurut Ibu pendamping juga gimana nih kalau ini pembangunan irigasi, apakah masuk ke program apa sehingga bisa diambil dari dana desa? Program irigasi ketahanan pangan ya Pak. Oh, maksudnya ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan karena untuk beberapa Mungkin suaranya bisa lebih keras Bu biar kedengaran ya kan gitu. untuk beberapa kegiatan sub kegiatan biasanya untuk ketahanan pangan 20% masih bisa dialokasikan seperti jalan usaha tani, irigasi yang bisa menunjang ke proses produktivitas dari pertanian di kawasan desa tersebut, Pak. Oh, jadi ketahanan pangan yang yang masuk ke desa tidak semerta-merta harus misalnya ke ketahanan pangan nabati atau hewani. Jika memang urgensinya diperlukan untuk produktivitas pertanian seperti jalan usaha tani atau irigasi itu diperbolehkan karena memang juga tidak menyalahi dari aturan dan regulasi. Artinya kebutuhan penunjangnya untuk kebutuhan pangan itu juga ya, gitu kan, seperti irigasi dan alat-alat penunjang ya kan. Alat-alat pertanian, jalan usaha tani. Terus ada juga beberapa desa yang mengembangkan ketahanan pangan lewat bibit padi, terus ketahanan pangan dan peternakan ya, budidaya itu bisa. Ini juga irigasi juga bisa juga masuk juga ya. Berarti apa yang direncanakan oleh KUR perencanaan ini dan diajukan aspirasinya itu masuk juga ya. Masuk ya. Nah, menurut Ibu nih kan ini sudah pembangunan hampir 90% ya. Bagaimana peninjauan Ibu, kebutuhan dari irigasi ini sangat urgen atau tidak sehingga pengamatan Ibu memang layak di sini dibangun irigasi? Seperti yang dituturkan sama Bapak KUR ya, kalau melihat memang tadinya di kawasan Nyoman ini kawasan pertanian yang produktif, jadi tidak ada salahnya, tidak ada selama ini diusulkan dalam proses musyawarah di desa dan memang kebutuhan karena berdasarkan
pembangunan itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan ya Pak. Oh iya iya. Berarti berdasarkan memang kebutuhan petani ya. Kebutuhan Ya, petani Kebutuhan bukan petani. Ini berdasarkan bangun kita tanda ini. Ya, jadi kebutuhan itu kita ngambil yang prioritas dulu, Pak. Prioritas dulu ya. Ya. Karena emang di sawah Nyoman itu salah satu sawah yang produktif ya. Dibandingkan dengan sawah-sawah lain yang ada di desa Cibatu 3. Nah, kami Jadi ini yang pilihlah didahulukan ya iya, Pak. didahulukan. Nah, Diprioritaskan. pertanyaannya begini. Ketika ini musim kemarau ini sistem pengairannya menggunakan apa? Itu menggunakan pompa air, Pak. Oh, pompa air ya, Nah, pompanisasi air, lah ya. iya, pompanisasi. Pompanisasi dari sungai Dari mungkin ya, sungai Kali terdekat ya, Cibeet ini. Sungai Cibeet. Cibeet. Nah, oke. Bisa jadi ketika kemarau air bisa diambil dialirkan dari Sungai Cibeet melalui pompanisasi dan dialirkan secara merata ke Iya. seluruh sawah ya. Nah, kira-kira itu Pak Kaur meningkatkan produk pangan yang lebih bagus lah daripada ini ya. Oh, sangat, Pak. Sangat meningkatkan. Satu, meningkatkan perekonomian warga juga ya. Karena mayoritas di desa Cibatu 3 ini petani, Pak. Ada peningkatan lah Pak ya, Ya. peningkatannya dengan adanya aliran air Iya. secara merata ya. Ya. Nah, ketika musim kemarau tiba dengan luas Bukan hektaran, libur ya. ya bukan libur tiba, tapi ketika kemarau Kemarau tiba tiba. dengan luas yang seperti ini bisa sampai merata itu pengairan Bisa, menggunakan Pak. pompanisasi. Bisa, karena di kita juga masih ada yang namanya ulu-ulu, Pak. Ulu itu maksudnya Ya, jadi istrinya penampungan. bukan penampungan yang mengatur air, Pak. Oh, jadi lalu lintas air itu Ya, diatur ada sehingga yang tidak ada ngaturnya. perdebatan di antara petani Bukan, gitu ya. bukan hanya lalu lintas di jalan Nah, raya yang jadi ada ngatur, Pak. air juga ada diatur. Ada ulu-ulunya. Oh, Ulu-ulunya. Iya. jadi semuanya pengaturan berkiblat kepada ulu-ulu Ya. sehingga teknis di lapangannya waktunya itu ditentukan Ya. secara merata begitu ya. Ini kebagian semua gitu ya Pak Ya, ya. Pak. Kebagian semua gitu. Nah, berkaitan dengan untuk program ketahanan pangan, apakah yang non padi gitu ya setelah kalau musim kemarau kan ini beralih Ya. kepada palawija apalagi itu kacang ya kan, kacang tanah. jagung. Nah, itu Kacang hijau. supply mereka atau apa ya, mereka mendistribusikan kemana tuh kalau selain padi itu kira-kira itu ke petani? Itu Apakah sudah ada pengumpulnya tuh? ada pengumpulnya, Pak. Biasanya itu langsung ditarik sama pengumpulnya, itu ya dikirimnya ke kota, Pak. Oh, Dari kota balik lagi ke kampung, Pak. oh memang sudah terjadi siklusnya ya, Iya, pemasarannya ya, pemasarannya sudah sudah terjadi ada. pemasarannya. Jadi memang sahabat Babinsa, jadi komoditas pangan yang ada di Desa Cibatu 3 itu ketika musim penghujan itu sangat dianjurkan untuk bertani padi begitu ya kan. Namun ketika kemarau tiba Ganti jadi berganti komoditas dari palawija, kacang dan sebagainya memang sudah punya market tersendiri gitu Iya, ya, market sudah ya Yang sudah ada. ke Jakarta. Nah Bu, pemantauan Ibu untuk di bidang pertanian ini, di bidang ketahanan pangan, kira-kira Cibatu 3 ini gambarannya seperti apa Bu? tentang penggunaannya. Ya, penggunaan dana desa untuk di bidang Kalau- pertanian gitu lah, termasuk ketahanan pangan ya gitu. Kalau menurut ya evaluasi kita ya tentang penggunaan dana desa, karena memang penggunaan dana desa ini menurut saya sampai sejauh ini penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Cibatu 3. Desa Cibatu 3 tadi saya udah jelaskan apa, menurut saya tidak ada sesuatu yang memang harus yang memang Evaluasi. harus dievaluasi, karena pada dasarnya pembangunan irigasi ini sudah dimusyawarahkan dan merupakan prioritas, dan kawasan pesawahan Nyoman ini merupakan kawasan yang produktivitas pertaniannya. Jadi ini urgensinya sangat ada gitu Pak, sangat kenal lah ya, sangat penting gitu. Jadi yaitu tadi kata Pak Kaur tadi, supaya nanti lalu lintas airnya pada saat musim kemarau bisa ada kebagian semua gitu kan. Jadi merata lah, mengatasi Iya. kesulitan petani. Ya begitu Pak. Jadi selama ini alhamdulillah ya,
kalau memang misalnya apa namanya ini sudah terbangunkan sampai hampir 90% nih Bu, 90%. hampir 90%. Dan yang kerjanya juga semua menggunakan warga sini ya, warga petani-petani ini sendiri juga gitu Bu. Ya alhamdulillah, dan ini semoga jadi bermanfaat untuk warga sekitar. Ya, amin. Jadi perlu dijelaskan nih sahabat bisa, jadi pengajuan program ketahanan pangan dengan membangun irigasi ini terjadilah siklus perekonomian ya kan, karena dibangunnya juga menggunakan petani-petani yang memang seputaran persawahan itu sendiri dan menguntungkan juga buat mereka. Ya, jadi ini masuk kategori good planning ya Bu ya. Nah, berarti dapat poin gitu kan ceritanya. Nah, menurut Ibu sendiri selain ketahanan pangan nih, selain dari fisik ya, irigasi ini kan sifatnya pembangunan fisik. Ya, fisik. Selain pembangunan fisik, kira-kira Ibu mau menyarankan apa untuk Desa Cibatu 3 nih Bu? Biar ini KUR perencanaannya membuat perencanaan-perencanaan yang memang bermanfaat sekali. Kegiatannya itu menunjang dari produktivitas pertanian. Dan tidak menyalahi aturan, dan yang paling utama berdasarkan kebutuhan dari para warga gitu. Selama itu pula diinventarisir kegiatannya oleh pemerintah desa, saya sih mendukung ya Bu ya, mendukung apapun yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya gitu, untuk program ketahanan pangan. Selama itu memang masuk ke kategori prioritas dan kebutuhan, memang betul-betul kebutuhan desa dan diinventarisir oleh pemerintahan desa. Mungkin itu Pak. Nah, jadi pembangunan untuk masalah ketahanan pangan bukan hanya fisik nih Pak KUR, jadi bisa merencanakan seperti pelatihan petani mungkin seperti itu Bu ya, contohnya seperti itu. Nanti bisa misalnya boleh dari misalnya kegiatannya nanti kelompok usaha tani, kelompok tani yang ada, misalnya nanti petaninya petani apa dulu nih, saya kita kumpulin bagaimana cara bertani yang baik, atau misalnya kita mau mengadakan pembelian alat pertanian yang kira-kira menunjang dari kebutuhan para petani, mangga. Atau kita mau misalnya melaksanakan pertanian budidaya hewani dan nabati, mangga dipersilakan. Saya mau berkebun apa yang palau hijau silahkan, atau misalnya tadi budidaya hewan ternak apa yang memang bisa berkelanjutan saja gitu ya. Memang siklusnya ketahanan pangan ini jadi ada dari desa nanti kembali lagi ke desa gitu Pak. Dari desa untuk rakyat. Ya, nah, jadi begitu Pak Ulis, menurut Ibu Hesti, selain pembangunan fisik bisa juga direncanakan sebagai KUR perencanaan itu pembangunan non fisik, ya kan SDM lah. Karena kan tapi untuk petani-petani Cibatu 3 ini udah biasa ya, selain padi juga komoditas lain ya. Ya udah biasa ya. Soalnya kita itu turun temurun dari petani Bu di sini Bu. Oh iya, mayoriti petani lah. Mayoritasnya itu petani asli. Tapi ya terkadang kita itu sebagai petani di sini juga ada merasa was-wasnya Bu dengan isu-isu yang berkembang itu Pak. Isu naon Pak? Ya isu-isu pembangunan itu Pak. Oh ya, pembangunan bendungan Cibeet. Jadi ini mungkin suatu keresahan buat warga Cibatu 3. Tapi kita apapun yang dilakukan pemerintahan pusat pasti akan dampak baiknya untuk warga yang lebih besarnya. Mungkin akan ada yang ini Bu, maksudnya akan ada warga yang memang secara non fisik dirugikan. Ya, secara non fisik itu mungkin secara psikis. Secara psikis karena mereka lahir di sini, besar di sini, usaha di sini, tentu mereka akan ingin meninggal di sini juga. Namun keterkaitan dengan perencanaan pembangunan proyek nasional, strategis nasional ini, keresahan warga mungkin seperti itu. Jadi hal yang wajar. Jadi kan ketika ada keresahan-keresahan seperti itu yang harus diselesaikan secara adil dan bijaksana kepada yang berkepentingan dan berwenang ya kan, seperti itu. Bendungan terus kemudian itu medaik. Jadi mungkin
untuk konten kali ini kita membahas masalah dana desa yang dialirkan untuk pembangunan irigasi. Mudah-mudahan perencanaan yang baik dan penyerapan dana desa untuk ketahanan pangan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan jadi ladang ibadah ya buat Pak Kaur dan sebagai pengawas juga pendamping. Kalau ada sesuatu hal yang memang harus diingatkan kepada kita ya, Ya. pemerintahan desa Cibatu 3 disampaikan, mungkin ada evaluasi biar kita pembangunan itu lebih baik lagi karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, kira-kira seperti itu para subscriber Babinsa, sahabat Babinsa, kalau ada yang mau bertanya tentang hal-hal tentang sesuatu di desa, pembangunan di desa, ataupun tentang hal-hal apapun bisa di kolom komentar. Mudah-mudahan mau subscribe dan kasih like. Terima kasih Bapak Kaur Perencanaan selaku yang merencanakan program ketahanan pangan khususnya pembangunan irigasi, dan juga Ibu Hesti selaku sebagai pendamping dan penasehat juga jika kita ada hal-hal yang kira-kira kurang pas, gitu kan ya. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.